Namun ketika kita menentukan yang namanya target kita lihat Taylor ini menembus, kemungkinan harga akan turun kembali. Namun di sini kita lihat dari signal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat abang-abang ya, buat abang-abang dan teteh, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di sini terkait dengan yang namanya edukasi, di sini saya akan menjelaskan sebuah rahasia yang terkandung dalam setiap candlestick. Jadi di sini saya akan menjelaskan di dalam candlestick forex. Jadi buat abang-abang itu, ketika abang-abang ingin open perdagangan di dalam forex, abang-abang harus memahami yang namanya sebuah hukum yang terdapat di dalam sebuah candlestick. Jadi sini saya akan menjelaskan terkait dengan yang namanya hukum candlestick, atau dengan juga namanya kita akan membahas yang namanya manajemen risiko ya. Jadi buat abang-abang, ketika abang-abang mau trading dimanapun, selagi yang menggunakan yang namanya chart liling atau candlestick, itu semuanya akan berpengaruh ya. Jadi mungkin yang bertanya dengan saya, Bang, apa penyebab terjadinya sebuah yang namanya candlestick? Jadi di sini saya akan jawabkan dalam video ini, semoga bermanfaat ya. Jadi yang harus kita ketahui, mungkin kita sama-sama tahu ya buat abang-abang ya, terjadinya sebuah candlestick. Jadi dalam trading, mau trading dimanapun, dalam trading harus kita pahami konsepnya, manajemen risikonya. Di dalam trading itu, trading ini adalah suatu bisnis gitu ya, suatu bisnis. Jadi trading ini adalah suatu bisnis, di mana ini dalamnya, jika dalam hukum perdagangan, jadi trading ini sama halnya seperti kita berdagang ya, atau berbisnis. Jadi dalam hukum perdagangan ada yang namanya jual dan beli. Jual beli. Jadi dalam satu candlestick, jadi kenapa bisa terbentuknya satu candlestick hijau dan merah? Di sini saya akan jelaskan hukum-hukumnya gitu ya. Sebelum kita membahas yang namanya untuk sebuah teknikal di dalam forex atau hukum-hukum dasar sebelum trading atau terjun di dalam forex. Jadi kita harus memahami apa itu candlesticknya gitu ya. Kita lihat di sini, mungkin candlestick hijau seperti ini ya. Seperti ini bentuknya. Satu candlestick hijau ini memiliki dua informasi gitu ya, dua arah harga. Jadi satu candlestick memiliki dua arah harga. Jadi yang perlu abang pahami itu, dalam satu candlestick memiliki dua arah gitu ya, memiliki dua arah. Di sini saya akan jelaskan terjadinya sebuah candlestick karena adanya sebuah transaksi. Jadi contoh simpelnya dalam membaca sebuah candlestick, di sini saya bongkarkan, dalam membaca sebuah candlestick harga dibuka di sini. Contohnya itu seperti ketika kita berjualan, misalnya contohnya jualan gorengan misalnya. Gorengan dibuka di harga di sini dibuka dengan harga misalnya 1000 rupiah. Ketika harga tersebut dibuka dengan harga 1000 rupiah, rupanya pembelinya banyak atau peminatnya banyak. Jadi dinaikkanlah harga sampai ke titik ini gitu ya, sampai ke titik ini. Jadi mungkin ke harga 2000 misalnya gitu ya, di harga 2000. Jadi ketika harga naik, berarti candlestick ini berbentuk warnanya hijau gitu ya, karena mengalami yang namanya kenaikan harga atau dari nilai gorengan tersebut. Ketika harga dibuka dengan 1000, peminatnya banyak. Jadi simpelnya seperti itu gitu ya bang, peminatnya banyak. Ketika harga dinaikkan oleh penjual, jadi semakin banyak pembeli, maka hukumnya harga semakin naik, atau semakin banyak peminat, harga semakin naik. Jadi hukumnya seperti itu ya.
Jadi ini bisa ditetapkan mau forex mau apapun ya. Jadi karena sebenarnya candlestick ini sama halnya dengan hukum dagang atau sebuah bisnis, mau jualan apapun. Jadi hukumnya seperti itu gitu ya. Hukumnya seperti itu. Ketika harga dibuka dengan 2000, dengan harga 2000, rupanya pembelinya masih ada gitu ya, masih ada peminatnya. Maka harga dinaikkan lagi lah ke misalnya ke 4000 ya. Harga dinaikkan lagi ke 4000. Harga dinaikkan lagi ke 4000, rupanya pembelinya masih banyak. Dan harga dinaikkan kembali. Dinaikkan lagi, semakin banyak yang beli. Ketika dinaikkan ke 4000, pembeli semakin ramai gitu ya, peminatnya semakin banyak. Dinaikkan lagi ke harga misalnya ke harga 5000 misalnya. Di harga 5000, ketika di harga mencapai harga 5000, di sini pembelinya mulai turun. Disinilah ketika pembelinya mulai sepi atau sunyi, disinilah pasti kita sebagai seorang pedagang atau seorang penjual pasti kita akan mencari yang namanya solusi. Jadi mungkin yang solusi yang kita dapatkan adalah mungkin untuk memenangkan sebuah persaingan ya di dalam usaha atau dalam perdagangan. Jadi mungkin kita akan menurunkan harganya. Jadi harga yang diturunkan, misalnya kita kembalikan harga, kita turunkan harga menjadi ke titik ini di harga 3000 misalnya. Di harga ke 3000, maka dari kenaikan inilah puncak tertinggi dari harga dibuka sampai mencapai level ke harga 5000. Ketika mencapai harga 5000, pembeli mulai sunyi atau pembeli sudah mulai jarang. Maka kita turunkan lagi harganya ke harga misalnya ya, ke harga 3000. Maka dari penurunan tersebut atau penolakan dari si pembeli tadi, inilah yang menjadi yang namanya sumbu seperti ini. Menjadi yang namanya sebuah sumbu. Itulah makanya sumbu ini bisa dikatakan dengan arah harga. Inilah penolakan dari si pembeli. Ketika harga kita turunkan ke 3000, rupanya tidak ada juga pembeli. Kita turunkan lagi harganya menjadi ke 2000. Kemungkinan candle itu akan membentuk seperti ini. Maka ini menjadi sumbunya yang di atas semakin panjang gitu ya. Inilah yang disebut dengan penolakan dari si pembeli atau penolakan dari si seller. Jadi rumusnya seperti itu dalam membaca yang namanya hukum permintaan dan penawaran suatu harga gitu ya. Jadi candlestick ini sama halnya dengan kita berjualan gitu ya bang. Kita berjualan jika candle hijau, namun jika candle merah seperti ini contoh ya, seperti ini saya jelaskan, mungkin saya akan perbesarkan. Di sini kita lihat satu candlestick ini harga dibuka di sini gitu ya, harga dibuka kemungkinan dengan harga misalnya ini ya, harga dibuka dengan misal contoh di harga 07178 misalnya gitu ya. Ketika harga dibuka dengan nilai sekian, rupanya pembelinya ramai gitu ya, semakin banyak yang membeli, maka harga dinaikkan. Harga dibuka di sini misalnya, dibuka di harga 07172 gitu ya. Ketika harga dibuka di sini, pembelinya ramai. Maka semakin ramai pembeli, harga semakin tinggi, dinaikkan ke harga sampai level setengah bodi gini ya, sampai di harga 7178. Ketika harga mencapai 178, jadi pembelinya semakin ramai. Dinaikkan lagi harga sampai ke puncaknya, ke harga tertingginya di 7191. Di sini mulai sepi ya. Di sini mulai sepi pembeli. Ketika mencapai di harga ini, pembeli mulai sepi. Jadi kita sebagai pedagang mungkin kita akan turunkan harganya. Maka harganya diturunkan ke level ini, di 071 ya, 07186. Di 01786
Maka yang harga kenaikan inilah yang disebut dengan namanya high price atau yang disebut dengan namanya harga tertinggi dari pembukaan harga dalam per periode atau per 30 menitnya gitu ya, per 30 menit. Jadi per 30 menit harga mencapai dari pembukaan harga dari berapa tadi di sini? Di harga 71, maka di periode 30 menit permintaan harga atau permintaan dari suatu barang tersebut mencapai 7186 dan di harga tersebut makin banyak peminatnya. Jadi di periode 30 menit selanjutnya harga dibuka lagi dengan harga 7186, dibuka dengan harga sekian, peminatnya banyak, maka dinaikkanlah harganya. Ketika di harga dibuka di sini mulai sepi dan harga diturunkan kembali ke level harga ini 7181, pembelinya mulai ramai gitu ya, mulai ramai, peminatnya semakin banyak kembali gitu ya, peminatnya semakin banyak. Jadi disinilah harga semakin naik. Jadi semakin naik sampai di titik tertingginya di harga 7199 dalam periode 30 menit. Jadi dalam periode 30 menit dari harga gorengan tersebut mencapai harga atau puncak harga 7199 dan ditutup di harga 7193. Jadi inilah dalam memahami yang namanya sebuah candlestick atau memahami hukum permintaan dan penawaran dari sebuah candlestick. Jadi sebenarnya candlestick ini adalah suatu gambaran saat kita berjualan gitu ya, saat kita berjualan. Jadi gambarnya seperti ini, antara permintaan dan penawaran dari suatu penjualan. Jika merah, sama hitungannya juga seperti itu Bang. Dalam menghitung atau membacanya juga sama seperti itu. Kita lihat di sini satu candlestick merah ini, misalnya contoh ya, satu candlestick merah ini, kita lihat di situ harga dibuka di sini, mungkin misal dengan harga gorengan tersebut dibuka dengan harga, kita lihat mungkin misalnya ini ya, contoh di harga segini aja gitu ya, di 7220. Ketika di harga dibuka 7220, inilah yang disebut mungkin lagi panen gitu ya, lagi banyak yang jualan gorengan atau lagi banyak yang jual gorengan. Jadi ketika kita ingin menjualnya dengan harga sekian, kita tawarkan ke orang, Bang mau beli gorengan misalnya, mau beli gorengan, aduh Bang aku di rumah juga jualan gorengan gitu ya. Jadi semakin yang banyak jualan, semakin banyak yang menjual, maka harga itu semakin turun gitu ya, harga itu semakin turun. Jadi rumusnya, logikanya seperti itu, semakin banyak yang berjualan maka harga semakin turun. Begitu sebaliknya, jika semakin banyak pembeli maka harga semakin naik. Jadi ketika harga dibuka 7220, peminatnya sedikit atau tidak ada yang mau beli gitu ya. Tidak ada yang mau ketika kita menawarkan suatu gorengan, rupanya dia di rumah juga jual gorengan. Jadi untuk apa dia beli gorengan gitu ya, misalnya. Maka diturunkanlah harga tersebut, atau harga tersebut semakin turun, semakin banyak yang menjual gorengan. Ketika harganya pertamanya tinggi gitu kan, peminatnya untuk gorengan tersebut banyak. Jadi semakin banyaknya lah orang yang ingin berjualan gorengan, semakin banyak orang yang ingin berjualan. Ketika banyaknya orang yang berjualan, maka pembelinya semakin sedikit, bahkan tidak ada yang mau beli, semuanya malah ikut berjualan. Disinilah harga akan turun gitu ya. Ketika di harga dibuka 7220 tidak ada pembeli, maka harga semakin turun. Kita lihat candlestick ini, harga semakin turun. Kita lihat di level harga ini, maka ditutup di sini. Misalnya ditutup dengan harga 7210 misalnya. Ketika dibuka harga sekian dengan harga yang lebih murah atau sangat murah, mulai ada yang beli gitu ya. Maka di candlestick ini harga mulai naik sedikit. Ketika dia naik mencapai high price di 7220, rupanya pembeli sudah mulai sedikit gitu. Ketika di harga mungkin yang 7210 tadi mungkin hanya 5 orang. Yang beli 5 orang.
Namun ketika dia menaikkan harganya sedikit 7220, pembelinya malah lari, malah ikut berjualan. Makanya harganya turun kembali gitu ya. Inilah terbentuknya sebuah yang namanya candlestick berwarna merah. Jadi hukumnya seperti itu di dalam candlestick. Jadi buat abang-abang, semoga untuk penjelasan dalam sebuah candlestick atau permintaan dan penawaran yang terjadi dalam candlestick bisa dapat dipahami. Jadi ini bisa diterapkan dalam membaca atau menganalisa candlestick baik forex maupun saham gitu ya. Kita akan bahas selanjutnya, saya akan bahaskan apa itu yang namanya manajemen risiko ya. Manajemen risiko di dalam ilmu dasar di dalam forex atau maupun trading ya, mau trading dimanapun. Di sini saya akan ulaskan manajemen risiko ya, MR, atau kita singkat dengan yang namanya MR. Jadi di dalam forex atau di dalam suatu bisnis, di dalam suatu trading, bidang trading ya, dalam bidang trading maupun hal yang memiliki risiko atau hal yang mau menghasilkan uang atau bisa mendapatkan uang, itu selalu berteman dengan yang namanya risiko. Jadi untuk manajemen risiko di sini saya jelaskan. Manajemen risikonya mungkin untuk abang-abang yang ingin terjun di dalam trading atau ingin mempelajari dunia trading, di sini mungkin saya akan ulaskan ya. Jadi saya saranin pahami ya, atau pelajarin dahulu sebelum abang-abang terjun. Jadi gunakan pemahaman yang cukup. Jadi harus paham ketika abang-abang ingin terjun trading, harus paham dengan yang namanya resiko, untung maupun rugi gitu ya. Karena dalam tradingnya adalah suatu bisnis. Jadi di sini saya akan jelaskan manajemen risiko itu kita bisa dipengaruhi dengan yang namanya, jika di dalam forex itu ada yang namanya lot ya, ada yang namanya lot di dalam forex, ada yang namanya lot. Yang kedua itu ada yang namanya modal. Dan yang ketiga, selain modal atau lot, yang ketiga adalah resiko. Yang keempat adalah target ya, target. Jadi kita harus pahami ini modal, target ya. Yang keempat adalah target. Jadi untuk manajemen risiko itu ya disesuaikan dengan yang namanya modal gitu ya. Jadi dalam bisnis namanya kita ingin berdagang, tentu harus ada yang namanya modal gitu ya, harus ada yang namanya modal. Jadi jika tidak punya modal, kita tidak memahami yang namanya suatu modal, ya gimana kita ingin berdagang? Kita ingin berdagang, namun kita tidak memiliki yang namanya modal. Jadi dalam trading itu, dalam berjualan atau berbisnis, pasti tentu ada yang namanya modal. Jadi kita harus pahami keberanian kita terkait dengan yang namanya modal gitu ya. Jadi manajemen risikonya di dalam forex atau di dalam trading, yang pertama kita harus sesuaikan dengan yang namanya target. Jadi ketika kita sudah memiliki yang modal, jadi modal ini bisa dimulai mungkin di dalam trading forex itu bisa dimulai dengan yang namanya $50 ya, $50, $100, bahkan sampai ribuan dolar. Jadi ketika kita sudah memiliki modal, kita harus menentukan yang namanya target ya, target untuk sebuah profit atau loss-nya. Jadi ini berpengaruh terkait dengan yang namanya modal. Contoh, kita modal mungkin dengan yang namanya $100 gitu ya. Kita tentui yang namanya target kita dalam modal $100. Target kita per hari ini ingin mencapai profit berapa? Misalnya kita ingin mencapai profit dalam $100, kita mungkin ingin take profit, misalnya yang lebih aman itu manajemen risikonya, yang lebih aman itu mungkin kita take profit 2% gitu ya, 2% atau 5 sampai ke 5% saja sudah cukup gitu ya. Jadi di dalam trading itu kita harus sesuaikan dengan yang namanya modal. Namanya dalam trading ini adalah bisnis. Modal kecil, maka ya jangan berharap untung yang gede dalam waktu yang singkat. Apakah bisa, Bang? Ya tentu saja bisa, namun ya kemungkinan
itu akan mengganggu yang namanya psikologis atau nafsu ya, yang akan membawa kita ini ke dalam yang namanya kehancuran gitu ya, saat kita mengalami yang namanya nafsu yang sangat tinggi. Namun ketika kita menentukan yang namanya target kita lihat target kita berapa dari misalnya modal $100 ya. Jadi di sini saya tidak mengajari atau tidak mau mengguruin ya. Jadi saya menjelaskan atau membagikan agar abang-abang semua tidak terjerumus, atau abang-abang bisa mempertimbangkan sebelum abang-abang terjun gitu ya. Sebelum abang-abang terjun bisa mempertimbangkannya. Kita bisa melihat dari $100 kita ingin profit misalnya dalam satu hari misalnya $20 misalnya. $20 ini jika dikuruskan rupiah, kita sesuaikan dengan lot kita gitu ya. Dari mungkin lot kita dari 0,01 lot gitu ya, 0,01 lot. Jadi resiko saat kita dengan modal $100, resikonya kita siap rugi ini berapa? Kita siap rugi berapa? Misalnya kita siap rugi hanya 5% dalam setiap transaksi kita. 5% dari $100 itu mungkin ya $5 gitu ya. Kita siap rugi hanya $5. Jadi untuk manajemen risikonya seperti itu. Jadi kita tentu yang namanya target dan modal kita tentukan dengan yang namanya lot kita gitu ya. Lot kita itu adalah jangan kita trading, mungkin kita dengan nafsuan mungkin kita open dengan modal yang minim, kita open dengan misalnya langsung 5 lot gitu ya. Itu mungkin akan dari dalam forex itu ya bisa profit gede, namun ya itu bisa kehilangan juga dengan cepat gitu. Karena inilah yang namanya balance ya. Balance itu sesuaikan dengan yang namanya modal, dalam bisnis pun seperti itu. Jadi kita harus tentukan target itu ya memang yang sesuai saja atau yang realistis saja gitu ya. Jadi jangan ingin cepat kaya dalam trading sampai yang ada semuanya habis. Jadi saran saya, pelajari dulu sebelum abang-abang itu terjun gitu ya, pahami. Itu terkait dengan yang namanya manajemen risiko di dalam trading. Di sini saya akan bahaskan teknikal atau ilmu dasar dalam memahami yang namanya sebuah arah harga yang ada dalam market atau di dalam forex. Kita lihat di sini. Di dalam forex, ketika abang-abang ingin trading dalam forex, jadi untuk open posisinya di dalam forex itu mungkin kita bisa trading itu dalam per hari bisa mencari profit di dalam per hari itu mungkin ya sekitar 20%, 5% gitu ya, $20 misalnya, atau $10 dalam satu hari, atau misalnya sekitar $30 gitu ya dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu ya mungkin ada yang merasa cukup ya, ada yang merasa cukup satu hari mungkin $30, ada juga yang merasa tidak cukup. Jadi dalam trading itu ya memang seperti itu. Ketika kita tidak merasa puas atau tidak mensyukuri yang namanya hasil dari profit kita, itu ya akan membawa yang namanya hancuran atau kehabisan dari saldo yang ada gitu bang. Jadi saya sarani buat abang-abang itu ketika abang-abang mau trading dimanapun, mau terjun dimanapun, sesuaikanlah profit hariannya. Jadi sebenarnya untuk cari profit ya ketika kita cari profit misalnya hanya $10 atau sampai dengan $20 di dalam trading itu sangat mudah atau sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin dibandingkan kita kerja di luaran sana. Jadi jika $20 jika dikuruskan rupiah, $20 itu ya hampir 300.000. Jika abang-abang kerja di luaran sana, harus kita pahami kerja di luaran sana belum tentu kita mendapatkan 300.000 dalam satu hari gitu ya. Dalam satu hari kita belum tentu mendapatkan yang namanya 300.000 jika kita bekerja di luaran sana. Namun ada mungkin yang lebih besar mendapatkannya. Namun kan dalam trading ini kita bisa menghasilkan uang tanpa harus keluar rumah gitu ya, tanpa harus keluar rumah. Jika trading ini lebih mudahnya itu
ketika kita trading profit, kita bisa langsung tarik, dibandingkan jika kita kerja di luar sana, kita harus menunggu yang namanya waktu gajian atau menunggu waktu per bulan. Tanpa harus keluar rumah, kita juga bisa menghasilkan profit. Jadi sebenarnya untuk di trading di manapun, sebenarnya jika kita menetapkan yang namanya hukum atau menargetkan berapa profit kita dan berapa kita siap rugi, itu ya tidak akan mungkin membawa kita ya sampai loss yang begitu besar atau sampai yang namanya mengalami kerugian yang cukup banyak. Nah, di sini saya akan membahaskan dasar-dasar dalam trading gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam trading itu ketika ingin entry posisi, di sini saya akan mungkin pahami ya, ketika kita ingin entry posisi dalam mendapat sebuah informasi, contoh kita lihat market, bang di sini kenapa bisa menjadi mengalami yang namanya tren naik? Pasti ada penyebabnya. Jadi setiap terjadinya sebuah harga baik kenaikan dan penurunan itu ada penyebabnya. Di sini saya jelaskan penyebabnya. Ketika candlestick atau harga itu ingin naik, sebelum dia mengalami kenaikan, dia akan menunjukkan tanda-tanda dahulu gitu ya. Jadi cara menganalisanya seperti ini. Dalam memahaminya, kita perhatikan tren awal. Jadi di video saya sebelumnya saya sering sangat menjelaskan, ketika abang-abang ingin trading, pahami arah harga yang berjalan atau yang sedang berlangsung untuk mengikuti yang namanya sebuah harga atau market tersebut, dia ingin bergerak kemana. Di sini kita lihat harga berjalan mengalami sebuah yang namanya tren penurunan. Di sini terlihat dengan jelas gitu ya. Kita lihat di sini ada tidak suatu informasi dia ingin mengalami yang namanya sebuah kenaikan. Kita lihat di candlestick ini, satu candlestick hijau atau disebut dengan yang namanya doji ya. Disebut dengan yang namanya doji. Doji ini berada di ujung tren. Ini menjadi signal. Jadi inilah signalnya bahwasannya harga nanti akan berbalik. Nah, jadi sebelum dia berbalik, harga tersebut sebelum dia berbalik, dia akan menghabiskan dari sisa-sisanya. Jadi ketika kita ingin entry atau open posisi, dari rahasianya abang-abang itu ketika mendapat suatu informasi atau indikasi akan mengalami sebuah kenaikan, jadi informasinya tuh tunggu dia menghabiskan tren tersebut, tren atau menghabiskan sisa-sisa dari penurunannya. Misalnya di sini kan kita lihat, ketika sinyal ini berjalan, sinyal ini terjadi atau memberikan suatu informasi. Di sini kita lihat dia mengalami yang namanya sebuah penurunan. Jadi tunggu satu candlestick lagi gitu ya, satu candlestick atau dua candlestick. Di situ kita lihat dia mengalami yang namanya sebuah penurunan. Itulah untuk menghabiskannya, menghabiskan dari penurunannya tersebut gitu ya. Namun tidak sanggup dia mengebreak, namun bukan berarti nanti tidak akan melanjutkan. Pasti dia akan melanjutkan lagi. Di sini kita lihat, di sini kita bisa entry, namun terlalu singkat ya. Di sini rawan karena di sini ada wilayah resisten. Jadi saya saranin jangan entry dulu gitu ya, jangan entry dulu. Namun signal ini tetap kita pegang. Jadi sebelum kita entry kita harus memperhatikan namanya wilayah. Kita harus tandai wilayahnya gitu ya. Di sini wilayah support terdekatnya, di sini wilayah resisten terdekatnya. Jadi jika abang-abang entry di sini, maka di sini akan terpantul. Ya, di sini akan terpantul. Di sini sangat rawan atau harga itu masih bimbang. Namun yang kita pegang adalah signal ini, bahwasannya nanti akan menjadi sebuah kenaikan. Jadi kita tunggu penghabisan dari harga tersebut gitu ya. Disinilah harganya. Harga tersebut penghabisannya harganya di sini, di candlestick ini ya. Di candlestick ini sudah mengidentifikasikan dari si seller tersebut. Seller ini sudah mengidentifikasikan ketika penjual itu, ibaratnya ketika penjual semakin banyak
ketika harga semakin rendah atau semakin rendah, orang semakin bosen. Jadi logikanya ketika semakin banyak yang berjualan, namun tidak ada yang beli, tidak ada pembelinya, maka lama-lama barang saya tidak habis-habis, dia berhenti untuk jualan. Gitu ya. Jadi orang tersebut berhenti, atau harga tersebut misalnya dari panen padi misalnya ya. Ketika itu kan panen itu kan musim-musiman. Ketika banyak orang yang panen, maka harga itu yang menjual padi itu semakin banyak. Ketika padi itu banyak yang menjual, maka pembelinya semakin sedikit, harga itu semakin turun. Di sini kita lihat harga tersebut, ketika harga sudah mencapai ke titik rendah-rendahnya, mulai ada perlawanan atau mulai ada yang beli. Mulai ada yang beli. Mulai hadir yang namanya pembelinya. Di sini sudah mengidentifikasikan bahwasannya ini adalah penolakan dari si buyer atau si pembeli mulai hadir. Dia mulai ramai yang membeli. Di sini inilah sebuah konfirmasi atau kesepakatan harganya. Kesepakatan harganya bahwasanya tren itu akan merubah harga. Di sini kan kita lihat ini bisa disebut dengan yang namanya support sempurna. Kenapa support sempurna, Bang? Di grup edukasi saya sudah menjelaskan terkait dengan support yang sempurna. Kedua candle membawa informasi yang sama. Ini dikatakan dengan yang namanya support sempurna, kenaikan. Keduanya membawa yang namanya kenaikan. Itu ya. Kedua seller maupun buyernya membawa informasi yang sama, yaitu kenaikan. Di sini kita lihat kenaikan. Itulah di sini membentuk yang namanya tren datar. Kenapa membentuk yang namanya sideways sebentar? Di sini ada wilayah support terdekatnya yang tidak sanggup ditembus atau disebut dengan yang namanya wilayah. Jika dalam tren itu ada wilayah zona delay harga atau bust. Namun signal ini tetap akan dijawab. Di sini sudah terkonfirmasi, signal tersebut sudah terkonfirmasi. Jadi ketika ingin mendapat suatu signal atau mendapat sebuah informasi, tunggulah gitu ya. Jadi ketika ingin entry itu, ingin open posisi, maka tunggu dia menghabiskan atau munculnya sebuah konfirmasi. Di sini muncul yang namanya sebuah konfirmasi. Sebuah konfirmasinya lahir di sini, sebuah support yang sempurna atau kekuatan harga akan mengalami yang namanya sebuah kenaikan. Disinilah kenaikannya mulai terjadi, mulai naik, namun dia menabrak wilayah support yang belum sanggup ditembus. Dia retreat sebentar di sini, dan menghabiskan si seller. Namun perhatikan, seller tersebut sanggup tidak untuk menembus. Namun ketika ini menembus, seller ini menembus, kemungkinan harga akan turun kembali. Namun di sini kita lihat dari signal, informasi dan konfirmasi ini, seller ini tidak kuat menembus dari sebuah yang namanya wilayah support ini atau sebuah konfirmasi. Terkonfirmasi di sini. Disinilah wilayah abang-abang untuk entry-nya. Baik. Gitu ya. Sudah lumayan, sudah berapa pips itu jika di dalam forex ini sudah sampai di wilayah ini. Mungkin abang targetkan di sini, di sampai resisten ini. Mungkin sudah berapa pips ya? Mungkin sudah lumayan jika 5 pips sudah dapat ya. 5 pips sudah dapat. Lumayan sudahan. Gitu ya. Jadi inilah penjelasan simpel, rumus atau rahasia ketika abang-abang ingin open posisi atau ingin entry dalam trading gitu ya. Mungkin di video saya selanjutnya, jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Agar videonya tidak terlalu panjang ya. Mungkin di video saya selanjutnya, saya akan membahaskan yang namanya ada beberapa pola yang mungkin belum jarang disampaikan atau rumusan dalam trading oleh para trader gitu ya, baik forex maupun saham maupun yang binari sekalipun. Jadi mungkin di video saya selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pola-pola yang kuat gitu ya, yang kuat atau wilayah-wilayah yang kuat untuk terjadinya sebuah pemantulan atau pembalikan arah. Jadi ada pola-pola rahasia yang terdapat, mungkin di video saya selanjutnya saya akan jelaskan. Jadi untuk penjelasan di video ini semoga bisa dipahami. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf gitu ya. Saya mohon maaf. Sebelumnya saya tidak bermaksud mau mengajar atau mau mengguruin ya. Mungkin banyak yang lebih senior dari saya, karena tujuan saya berbagi.
Nah, jadi buat abang-abang, jika video ini bermanfaat, saya mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.